Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Litmila. 2 hari jelang laga Indonesia melawan Australia, skuad Garuda yang dipanggil Patrick Kluivert ke Sydney sudah semakin komplit. Laga menghadapi Australia akan menjadi pembuktian perdana Kluivert setelah resmi menangani timnas. Hanya tersisa 1 hari full untuk persiapan timnas jelang laga yang akan berlangsung 20 Maret 2025. Lalu seperti apa kesiapan dan siapa saja pemain-pemain utama yang berpotensi akan main sejak menit pertama? Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Bung Harpa atau Haris Pardede yang saat ini sudah berada di Sydney. Dan juga ada jurnalis Kompas Firzi Idris melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bung Harpa, selamat malam Bung Firzi. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bung Harpa terlebih dahulu untuk mengetahui update terakhir. Sudah lengkapkah timnas kita di sana? Ya, 28 pemain sudah tiba di Sydney setelah pertama kali Justin Hubner yang sampai di sini. Dan saat ini saya berada di Kingsford Smith Airport di Sydney tentunya, di Gate B. Dia kedatangan di Rivals Bay, di mana ini juga dihadiri oleh sejumlah fans Indonesia yang luar biasa yang sejak 2-3 hari lalu ada di airport ya bergantian untuk para juga dari Australia untuk menyambut Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain terakhir yang akan segera keluar dari kedatangan pintu kedatangan di belakang saya melengkapi 29 pemain yang akan dibawa atau melakukan TC, official training besok. Oke, kita hanya tinggal menantikan Ragnar Oratmangun yang belum tiba di Sydney. Bagaimana dengan jadwal mereka dalam 2 hari ke depan, Bung Harpa? Ya, ini memang waktu yang sangat sempit. Sejak lama sudah diperkirakan para pemain itu berkumpul paling cepat komplit itu H-3, bahkan ternyata sekarang H-2. Jadi malam ini Ragnar akan tiba di hotel, saya pikir paling cepat setengah 12, mungkin jam 12 malam waktu Sydney. Jadi saya nggak tahu apakah akan ada recovery fitness oleh pelatih fisik. Yang pasti saya pikir sangat kecil kemungkinannya, mungkin langsung istirahat dan besok langsung official training atau pitch testing. Artinya tidak ada aklimatisasi atau adaptasi di luar official training akan dilakukan besok. Jadi ini satu situasi yang sangat ketat yang tentunya harus bisa dimanfaatkan atau diramu sedemikian rupa. Meskipun satu catatan Ragnar memang tidak akan main, tapi memang latihan secara komplit itu dibutuhkan untuk membuat para pemain yang selama 4 bulan terakhir hampir tidak bisa bermain bersamaan. Oke, kalau sepengamatan Anda, karena Anda mengamati para pemain timnas yang sudah datang sejak kemarin, seperti apa kondisi fisik para pemain? Kondisi fisik, kalau kondisi fisik saya pikir nggak terlalu ada isu ya, apalagi para pemain diaspora khususnya, karena saya ada beberapa yang menginterview mereka, mereka sangat ceria, sangat nyaman, kelihatan sangat excited ya, terlepas dari apa yang dikatakan oleh mereka. Tapi yang menjadi isu di sini adalah kekompakan. Ya dibutuhkan kekompakan, chemistry satu sama lain agar mereka bisa tampil maksimal lusa di Allianz Stadium. Dan kita tahu beberapa pemain itu belum saling mengenal. Ya ada 4 pemain baru yang masuk oleh Romney, Dean James, kemudian Emil Laudero dan juga Joe Pelupessy. Bahkan juga Kevin Dix, kalau kita sedikit flashback ke bulan November, dia hanya main 30 menit. Jadi ada 5 pemain mungkin yang sangat sedikit minute play-nya bermain bersama sehingga dibutuhkan tentunya nanti racikan oleh Patrick Kluivert dalam membuat satu tim 11 pemain itu nanti mengerti satu sama lain terkait dengan instruksi yang akan diberikan oleh Patrick Kluivert. Baik, saya bergeser dulu ke Bung Firzi sekarang untuk menerka kira-kira strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam menyusun pemain. Karena saat ini kita melihat timnas Indonesia bertabur bintang. Apa kira-kira komponen yang akan dijadikan pedoman oleh Patrick Kluivert untuk memilih pemain yang sebenarnya kalau kita lihat agak double-double untuk satu posisi? Iya, dalam skuad 29 pemain ini ada 14 pemain bertahan ya, termasuk para wingback. Di konferensi pers awal dan di beberapa wawancara yang telah dilakukan Patrick, targetnya dia memang adalah ya memainkan filosofi possession, memainkan sepak bola menyerang. Tapi menurut saya juga kita juga harus realistis dengan komposisi tim yang ada, dengan persebaran kekuatan di masing-masing posisi, dan ini tadi bagaimana para pemain
tactical trainingnya akan seperti apa, karena kalau tadi menurut ini footage yang lagi kita semua lihat ini hanyalah stretching gym session ya, kayaknya belum ada tactical training. Mungkin Bung Harpa bisa lebih jelas soal itu. Apakah beberapa pemain udah ke lapangan latihan atau belum, dan tactical training ini penting karena kalau memang akan bergeser dari cara bermain Coach Shin, ini artinya akan risiko besar nih karena belum semua pemain ngumpul, mereka datang sedikit, dan perbedaan waktu juga jadi masalah bagi para pemain yang base di Eropa ini karena memang perbedaan waktunya cukup besar. Kalau tim-tim F1 menyesuaikan jadwal dengan semua pedok itu, apa yang mereka lakukan itu menyesuaikan dengan waktu Eropa. Nah, kalau para pemain kita kan nggak bisa. Dan menariknya memang di line up ini kita punya lebih banyak pemain yang berbasis di Eropa ketimbang tuan rumah Australia ya. Karena ini suatu hal yang luar biasa, apalagi kalau kita mengingat zaman mereka punya Mark Viduka, Harry Kewell, Mark Bresciano dan kawan-kawan. Pada masa itu pemain-pemain mereka yang main di Liga Inggris, di Liga Italia dan lain-lain. Sekarang kita yang punya lebih banyak pemain yang berada di Eropa, Mbak. Oke, kalau bicara soal chemistry, tadi Bung Harpa sudah menyebut soal chemistry, ada 4 pemain yang baru bermain di timnas, 5 kalau menurut Bung Harpa tadi. Seberapa penting sebenarnya chemistry itu dan bagaimana Patrick Kluivert akan bisa menciptakan chemistry itu dalam waktu 2 hari ini? Ya, disinilah pentingnya memang kesatuan ide bermain ya. Saya yakin Coach Patrick pasti akan berkomunikasi juga dengan para pemain secara virtual sejak dia dipastikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Bukan hari gini kan, bukan berarti bertemu tatap muka. Kalau tidak bertemu tatap muka artinya nggak bertemu. Ini kan nggak juga, karena saya tahu pasti ada grup WhatsApp para pemain. Di sana pasti para pemain juga berdiskusi satu sama lain bagaimana mereka ingin bermain seperti keinginan Coach Patrick. Coach Patrick pasti menyampaikan pendapatnya karena para pemain timnas memang tersebar di 11 negara berbeda ya, dengan bergabungnya Sandy Walsh ke Yokohama Marinos. Tadinya 10 negara tapi 11 negara tersebar di seluruh dunia. Jadi memang virtual meeting itu sangat diperlukan. Bagaimana mereka bisa memahami, mengerti keinginan satu sama lain. Di antara mereka seharusnya tidak ada kendala lagi soal bahasa dengan sang pelatih atau hal-hal lain yang sempat diisukan kemarin, dan harapannya communication dan tactical thinking dari para pelatih itu akan lebih masuk ke dalam pikiran dan cara bermain para personel kita nanti, Mbak. Oke, saya bergeser lagi ke Bung Harpa untuk mengkonfirmasi. Jadi kira-kira menurut Anda akan bisa berapa kali tactical training? Apakah memang cuma hanya 1 kali atau bisa 2 kali mungkin, Bung Harpa? Ya, seperti yang dikatakan sama Bung Firzi tadi, komunikasi sudah pasti di jalan, dan itu juga yang statement yang dinyatakan oleh beberapa pemain yang saya interview, pasti sudah ada komunikasi dengan semua pemain. Ya, melalui telepon, melalui WhatsApp atau macam-macam ya. Tapi tentu chemistry, ketemu, ada bonding, ada pengertian satu sama lain, mengerti moodnya ini seperti apa itu diperlukan. Memang ini tidak banyak. Itu yang saya katakan, ini akan menjadi taktik ini akan ya, kita membutuhkan pengalaman dari Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert dalam menyatukan semua komponen yang ada. Jadi kalau kita bicara taktikal, ya mungkin besok ya akan menjadi finalisasi, atau mungkin tadi udah juga ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, Ragnar ini kan nggak main ya di pertandingan menghadapi Australia, jadi mungkin tanda kutip dikesampingkan. Ya, tapi itu pun menjadi tantangan tersendiri ya, karena Jaya sendiri yang kita tahu adalah palang pertahanan ya di luar kiper, dan juga kapten yang baru tiba tadi pagi. Jadi memang waktunya sangat singkat, pemain baru juga berdatangan, bahkan yang sebelumnya bergabung pun banyak yang nggak main full seperti Kevin Dix, Eleanor Reinders, Hilger juga baru main 1,5 kali, pelatihnya baru, jajaran pelatihnya juga baru. Jadi memang tantangannya sangat berat. Ya, inilah nanti kita akan lihat di lapangan tanggal 20 Maret nanti seperti apa nanti racikannya dan seperti apa outputnya dari sejumlah permasalahan dan tantangan yang ada bisa disambut dengan baik oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Iya, artinya memang kita tidak akan benar-benar bisa tahu atau memprediksi sampai kemudian nanti melihat dan menyaksikan mereka bermain, karena ini juga mungkin untung-untungan ya Bung Harpa, chemistry itu kan kemudian tidak bisa begitu saja tercipta, tergantung juga kemudian frekuensi dari masing-masing pemain bisa berkomunikasi saat bermain. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama dengan Bung Harpa yang saat ini berada di Sydney, Australia, dan juga Bung Firzi, jurnalis olahraga. Kita akan mencoba kemudian menebak secara lebih rinci lagi formasi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert. Kita akan tampilkan. Ya, ini mungkin Bung Harpa dan Bung Firzi bisa melihat seperti apa formasi. Ini formasi yang memang masih dugaan ya beredar di sosial media. 4-2-3-1. Bung Firzi mungkin komentarnya. Ragnar baru juga keluar. Oke, saya akan ke Bung Harpa terlebih dahulu untuk melihat Ragnar, kedatangan Ragnar. Ya, ini Ragnar. Kita lihat ini Ragnar baru aja keluar. Ragnar langsung disambut oleh fans dan juga PSSI. Ini dia. Ya, kita bisa lihat gambarnya menggunakan jaket hitam dan juga baju putih serta topi hitam. Fans yang menyambut ada dari Garuda Australia juga dan fans yang meminta tanda tangan. Ya, kelihatannya ini dia. Kita bisa lihat. Ya, Ragnar walaupun nggak bermain, tapi tentunya diharapkan juga bisa ikut latihan nanti di official training dan akan diperkirakan akan tampil ya saat menghadapi Bahrain nanti. Biar rahat. Ya, dan kita lihat sejumlah fans juga meminta foto tentunya. Ini baru saja tiba dan akan menjadi pemain terakhir yang tiba di Sydney, Australia. Karena memang Dender FC bermain terakhir. Ya, dan juga kita lihat tidak terlalu banyak yang menyambut memang. Hanya mungkin sekitar 10 sampai 12 orang. Ragnar Oratmangun, pemain yang mengawali debutnya di Midin, di Vietnam ya. Saat itu kita menang 3-0. Ya, kita harapkan dia juga dalam kondisi fit karena akan dibutuhkan nanti saat menghadapi Bahrain ya, di mana pertandingan yang sangat penting. Ini dia. Ya, dan tetap santai, kelihatan bugar, tidak ada kelihatan tegang atau stres. Ya, ini dia Ragnar Oratmangun yang sedang melayani juga tanda tangan dari seorang orang fansnya. Ya, ini dia. Ini langsung live. Kedatangan terakhir. Halo Ragnar. Halo. So it's say hello to Indonesia. Ya, mendapatkan sial juga dari Garuda Australia. Ya, itu tadi ya. Kedatangan Oratmangun. Baik, terima kasih sekali. Kita mendapatkan footage eksklusif ini dari Bung Harpa, kedatangan Ragnar Oratmangun. Lagi-lagi setelah kemarin kita juga melihat kedatangan Calvin Verdong. Ya. Dan Shane Patinama. Bung Harpa, mungkin kita lanjutkan tadi soal bagaimana komposisi atau formasi yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Kita akan tampilkan kembali. Ya. Formasi 4-2-3-1 ini masih prediksi. Kalau Anda sendiri prediksinya untuk di depan kira-kira olehkah atau seperti apa Bung Harpa? Ya, kalau dari kesan yang saya dapat ya, 2 hari lalu kalau nggak salah kemarin pagi waktu Sydney, waktu saya sempat menginterview Ole, kelihatannya dia sangat nyaman, sangat rileks, sangat juga percaya diri. Jadi saya menyimpulkan bahwa dia kemungkinan besar akan tampil sebagai starter. Ya, kemudian tentunya Tom Hai, saya pikir kita semua sepakat aklamasi akan menjadi starter. Mungkin tinggal siapa yang akan nanti menjadi destroyer midfielder. Saya menggunakan terminologi destroyer midfielder karena Patrick Kluivert ini selalu senang dengan pemain gelandang angkut air. Ya, jadi kita nggak tahu apakah João Pelupessy menduetkan dengan Ivar Jenner atau João Pelupessy dengan mungkin Nathan atau Nathan dengan Ivar Jenner, itu masih sangat cair. Ya, tapi saya punya analisa João Pelupessy akan dipasangkan sebagai starter. Kenapa?
Kalau memang tidak diperlukan begitu mendesak, nggak mungkin dia dinaturalisasi, bahkan Iya, di kasari diburu-buru baik. seperti itu. Kalau Jadi di artinya luar itu kalau mungkin kalau di luar dengan itu analogi ya. seperti itu, Bung Harpa, artinya kalau kita melihat 4 pemain yang dikebut naturalisasinya dalam hari-hari terakhir jelang laga Australia ini, apakah empat-empatnya akan dipakai hari Kamis mendatang? Kalau Emil mungkin saya rasa enggak ya, karena Emil itu akan menjadi penebal aja di apa namanya, di bawah mistar gawang, karena kita tahu Martin Paes tetaplah menjadi pilihan utama di sana dan kemampuannya juga nggak berbeda jauh menurut saya. Tapi mungkin kalau seandainya terjadi apa-apa, ada kartu kuning yang didapatkan oleh Martin Paes, yang mana berarti dia harus absen di laga menghadapi Bahrain, mungkin baru dia turun. Nah, Joao Pelupesi tadi saya mengatakan mempunyai peluang untuk main cukup besar, dan kemudian Ole tadi sudah saya ungkapkan juga, dan yang keempat mungkin Dean James. Dean James ini peluang untuk main mungkin 60%. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin dia menggantikan peran Ragnar Mangun yang nggak bisa main. Iya. Karena kita mesti ingat juga kalau Dean James ini aslinya adalah seorang left winger, apa namanya, sayap kiri. Jadi kalau dia ditaruh di sana sebagai pengganti Ragnar dan ada Calvin Verdong di bek kiri, saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang seimbang antara bertahan dan juga menyerang. Kira-kira Oke, seperti itu. baik. Bung Firzi punya pendapat yang Ya. sama atau berbeda? Iya, saya kalau dari formasi tadi mungkin lebih cenderung ke tetap formasi 3-4-3 ya, walaupun secara keseluruhan tidak jauh berbeda, mungkin hanya shift dikit. Para pemain kita sudah sangat nyaman bermain dalam sistem 3 at the back. Empatnya juga bisa dipakai. Joey ini menarik karena memang waktu bermain dia banyak ya di Lommel sejak pindah pada awal tahun ini. Dia akan menemani Tom Hai di lini tengah, baik Ivar duluan atau Joey duluan, yang pasti akan ada rotation di sana karena kita tahu Tom sebagus apapun dia visinya, dia permainannya luar biasa, bola-bolanya dahsyat sekali, tapi dia kalau sudah masuki menit 70-an, 80 laga, tenaganya mulai kendor, dan ini yang terlihat di Almere City, jadi wajar apabila dia turun ke bench ketika itu. Nah, kalau di belakang Romeni itu kalau dilihat dari para penonton Oxford United ya, lihat cara permainan dia tuh lebih link up play ya, lebih link up play antara para striker dan lini tengah. Jadi make sense kalau misalnya dia bermain di sektor kanan nyerang seperti yang dia perlihatkan semasa di Utrecht dan beberapa kali sama Oxford sekarang, walaupun sama Oxford dia bermain lebih sentral ya. Dean James bermain di sayap kiri, benar kata Bang Harpa, pemain yang luar biasa, pemain yang kontribusi gol juga dengan kecepatan dan eksplosivitas permainannya, dan akan sangat menarik apa yang Coach Patrick akan ramu, dan Alex Pastur terutama ya, yang banyak yang mengatakan bahwa dia akan menjadi otak strategi timnas, karena kita tahu Almere City asuhan dia di Eerste Divisi musim lalu di kasta kedua main 4-3-3, tapi di Eredivisie musim lalu itu dia bermain lebih dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Jadi formasi yang cocok sebenarnya dengan para pemain timnas sekarang. Baik, dan Alex Pastur tadi pagi juga sudah mengupload sebuah foto dengan kata-kata ini adalah set yang sempurna. Jadi memang membuat penasaran sekali ya para pecinta bola timnas khususnya, akan seperti apa set yang sempurna itu nanti terjadi pada hari Kamis. Nah, pertanyaan saya ke Bung Firzi lagi. Ini kalau melihat atau menakar bagaimana betapa sempurnanya sebenarnya pemain-pemain yang ada di timnas saat ini, strategi Patrick Kluivert ini memang harus menangkah atau masih ada ruang untuk memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang belum pernah debut untuk bermain? Iya, iya betul. Ya, kita lihat memang Coach Patrick menargetkan 1 poin di Sydney dan kemudian 3 lawan Bahrain ya di konferensi pers awal. Dari informasi yang dia dapat pada awal tahun, 4 poin itu adalah hasil sangat-sangat solid, 4 poin itu adalah hasil bagus, dan disinilah kita melihat sebenarnya ada celah juga nih di tim Australia sekarang, Mbak. Tim Australia yang lagi kehilangan 10 pemain mereka, beberapa pemain yang mereka panggil kok kayaknya nggak srek sama para warganet sana, dan teman saya jurnalis Australia juga mengatakan bahwa ya ini tim yang di atas kertas nggak sekuat dari tim-tim sebelumnya gitu. Tapi hal itu bukan berarti bahwa ini membuat laga jadi mudah.
karena kita juga ingat Tony Popovich sebagai pelatih Australia tidak pernah kalah, dia sekali menang lawan China 3-1 dan kemudian 3 kali seri, termasuk menahan Jepang di Saitama dan juga menyelamatkan hasil lawan Bahrain dengan gol menit akhir Kusini Yenggi, penyerang mereka yang sangat berbahaya yang akan jadi ancaman bagi gawang Martin Paes. Tapi Yenggi sendiri sejak awal tahun ini dia baru bermain 30 menit bersama Portsmouth karena dia sedang menderita cedera juga. Jadi sebenarnya ada celah di sana yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Garuda. Oke. Sebelum saya ke Bung Harpa, kita akan mendengarkan pernyataan dari pemain senior back berpengalaman dari tim Australia, Jason Davidson, yang mengaku cukup percaya diri akan menang melawan Indonesia. Each game should be a match where you think that you have to win, and you go out there to win. So for me, these next 2 games, we're going out there for 6 points. But the first things first is we've got Thursday against Indonesia on home soil, so we have to go out there and believe in ourselves, believe in the system, and go out there and try to win. Saya ke Bung Harpa sekarang, pertanyaan yang sama mungkin Bung Harpa. Strategi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor kira-kira memang mutlak harus menang atau masih ada ruang untuk memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang belum debut untuk bermain? Ya, saya pikir hasil itu yang paling penting. Artinya kita bicara poin, selisih gol dan lain-lain. Karena saya percaya yang dihitung lolos ke Piala Dunia itu bukan main cantik, bukan pole position, tapi berapa poin yang bisa kita kumpulkan. Dan kita mengacu saja pada apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert di pengenalan dia di Hotel Mulia tanggal 12 Januari. Dia menargetkan 4 poin, 1 poin dari Australia, kemudian 3 poin dari Bahrain. Dan saya pikir itu sangat masuk akal. Sangat wajar dan ekspektasinya mungkin sesuai dengan apa yang atas lapangan. Jangan lupa juga bahwa bukan tinggal diam, bukan hanya kita yang berbenah, bukan hanya kita yang mendatangkan pemain naturalisasi, tapi mereka pun berbenah dan mereka punya kelebihan, mereka sebagai tuan rumah mainnya, kemudian juga mereka saat ini termotivasi untuk dapat poin. Dan kalau kita lihat, mereka memang banyak yang cedera, tapi mereka sudah begitu lama bermain secara bersamaan, secara kolektif. Jadi saya pikir kalau kita targetkan sesuai realistis yang ada. Kalau di atas itu bonus, kalau sesuai kita happy, kalau kurang kita selesaikan di GBK. Oh, oke. Baik, belajar dari pengalaman melawan Australia di GBK, Bung Harpa. Di babak pertama kan mungkin Indonesia cukup agresif, tetapi setelah itu seolah-olah memang Martin Paes bekerja keras untuk bertahan. Nah, kira-kira dengan komposisi pemain yang saat ini sudah ditambah dengan pemain-pemain yang lebih hebat lagi, akan berbedakah hasilnya? Iya, ini yang perlu diingat ya. Kedatangan pemain naturalisasi it's one thing, tapi bagaimana menyatukan mereka sebagai satu tim itu hal yang berbeda. That's why saya mengatakan berkali-kali ini adalah sebuah tantangan ya, tapi juga opportunity ya untuk menunjukkan skill dan kemampuan manajerial dan melatih dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan kawan-kawan. Jadi saya pikir kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus membumi, walaupun dalam hati kecil kita tentu kita berharap menang. Tapi apapun hasilnya, saya pikir kita tetap mengapresiasi mereka. Berikan yang terbaik dan yang penting turunkan pemain yang memang benar-benar bisa bermain sebagai tim. Dan saya pikir 6-7 pemain itu tidak akan berubah. Ya kalau kita runut dari belakang ada Martin Paes, ada Hilgers, ada Jai, ada Perdong, ada mungkin Kevin Dix dan Sandy Walsh atau mungkin Tom Hai, Ole. Saya pikir itu akan menjadi backbone kita nanti. Oke, ada 6 pemain debutan di timnas Australia, termasuk 3 bek tengah baru. Adakah yang perlu diantisipasi dari 3 bek ini, Bung Harpa? Ya, memang jujur saya tidak terlalu mendalami situasi dari tim nasional Australia. Hanya beberapa yang mungkin kita familiar dengan absennya Harry Souttar, Ciricati, dan ada 2 atau 3 pemain lagi. Dan ini tidak ujuk-ujuk juga membuat mereka lemah. Ya, justru penggantinya ini kita jarang yang mengetahui. Ya ini yang saya pikir justru berbahaya. Kita nggak mengetahui gaya bermainnya. Kita juga mungkin akan melihat permainan Australia yang lebih kolektif. Walaupun tentunya ada Jackson Irvine yang menjadi tulang punggung di sana dan juga Matt Ryan di bawah mister gawang. Tapi saya rasa tetap mereka adalah tim yang berbahaya dan saya pikir tim kepelatihan sudah mempelajari karakter dari para pemain utama Australia maupun juga yang punya potensi yang akan mengisi tim nasional senior. Karena kita juga jangan lupa mereka baru saja menjuarai Piala Asia U20. Artinya usianya kan sekitar 19 tahun dan itu sudah saat yang tepat ya untuk 1-2 pemain mungkin yang akan dipromosikan ke tim nasional senior Socceroos. Oke, Sydney Football Stadium kapasitasnya 42.500, antusiasme supporter Australia seperti apa dan kira-kira berapa banyak supporter Indonesia yang bisa hadir di sana? Ya, kalau based on previous announcement ada 3.250 tiket yang terjual. Tapi mungkin lebih dari itu
Cuman di sisi lain juga ada beberapa pemain yang memang gagal datang ke Australia karena masalah visa. Saya pikir sampai ratusan ya, saya nggak tahu mungkin 100, 200, 300. Ini tidak mudah, jadi sedikit mungkin mengurangi keriuhan yang akan terjadi di Allianz Stadium. Tapi yang pasti ini sudah cukup jauh ya dari yang seharusnya, karena biasanya pertandingan matchday internasional di bawah bendera AFC atau FIFA itu biasanya 5% tim away itu penontonnya itu 5% dari kapasitas stadion. Jadi kalau dikatakan tadi kapasitas Allianz Stadium itu 42.000, 40.000-an, berarti sekitar 2.000 saja sebenarnya. Tapi tiket yang udah kita beli yang terdata itu 3.250, ya mungkin diperkirakan sampai 4.000 lah. Artinya section 8 yang dialokasikan untuk nonton away di ujung, di corner, di belakang gawang dari Allianz Stadium ini, saya yakin sekali dan hampir pasti akan meluber ke sisi sebelahnya. Jadi nanti belakang gawang di bagian selatan itu nanti dipastikan itu akan merah ya, dan mungkin ada beberapa yang tercecer karena memang mungkin nonton di VIP atau di sisi belakang bench atau di seberang bench yang memang mungkin itu VIP ya. Jadi memang biasanya kalau general tiket mencar-mencar begitu ya. Oke, kita akan nantikan nanti seperti apa. Terakhir, Bung Firzi, kira-kira apa yang perlu diantisipasi oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihan untuk menghadapi Australia hari Kamis? Ya, kalau kita lihat memang pertandingan pertama itu dominasi Australia ya, dominasi Australia banget. Tapi saya yakin pertandingan nanti akan beda karena hampir setengah line up Australia yang di sana nggak ada di pertandingan ini. Begitu juga oleh pelatihnya Tony Popovich, dari lini belakang sampai depan mereka ada perubahan, dan menurut saya Patrick Kluivert harus percaya diri dengan kemampuan para pemainnya. Ekspektasi ada di kita tentu. Pasti karena pemain-pemain kita di atas kertas secara individual masih di atas mereka sekarang. Tapi ya hati-hati juga akan beban ekspektasi itu. Hati-hati akan serangan-serangan yang bisa dilakukan tim Australia di bawah Popovich ini. Sehingga ya para pemain harus konsentrasi, fokus penuh. Dan karena pertandingan ini merupakan salah satu laga terpenting timnas Indonesia di waktu dekat. Karena laga ini akan memulai rangkaian 4 pertandingan Coach Patrick yang akan menentukan bagaimana publik melihat Coach Patrick juga. Dan bagaimana pertandingan ini akan jadi fondasi platform untuk laga kontra Bahrain yang kita tahu punya tensi sangat tinggi sekali, punya aura balas dendam yang sangat tinggi sekali. Jadi harus ngambil positif biar hasil positif di Sydney, biar para pemain juga mendatangi laga kontra Bahrain dengan feel good factor itu, Mbak. Oke, laga yang penting untuk kedua tim kita akan sama-sama saksikan nanti Kamis 20 Maret seperti apa jalannya pertandingan. Bung Harpa, Bung Firzi, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda, rekan saya Doni De Keizer akan kembali dengan perbincangan di NTV Prime Dialog.